menarik sekaligus penting untuk mungkin saya tanggapi. Jadi untuk menjadi pantarlih itu kan ada syaratnya, tapi juga tidak terlalu rumit lah. Yang penting dia WNI, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, berdomisili dalam wilayah kerja, mampu secara jasmani rohani, kemudian tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi pantarlih itu sepanjang memenuhi warga, sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, dia bisa menjadi pantarlih, Pak. RT boleh, pengurus RT boleh, pengurus RW boleh, pengurus masjid boleh, akademisi boleh, siapa saja boleh, warga perumahan itu boleh, bahkan security-nya pun boleh, sepanjang memenuhi persyaratan tadi. Jadi insya Allah Pak, insya Allah Pak Tony dan mungkin Pak Saad juga, Bang Said juga, pantarlih yang kami rekrut ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tadi sesuai ketentuan, dan kemudian juga sudah kami bekali dengan BIMTEK, dan insya Allah mereka akan bekerja dan sudah bekerja sebaik mungkin, Pak. Jadi kekhawatiran bahwa mereka nanti akan yang 10 ini karena bukan orang kita, buang. Yang 20 ini karena berpotensi menjadi pemilih kita, masukkan. Insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak ada, Pak. Kami jamin. Karena pantarlih itu kan ketika turun ke lapangan mereka bawa data. Datanya kan berdasarkan hasil pemetaan TPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota bersama PPK. PPK itu panitia penunjuk kecamatan di tingkat kecamatan, dan PPS panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan desa. Data itu turun ke pantarlih, kemudian pantarlih memutakhirkan itu, melakukan pencocokan dan penelitian, tetap dalam kontrol PPS dan PPK, Pak. Jadi ketika mereka mencoret, kan kita tahu ini dicoret karena apa? Apakah karena meninggal? Sekaligus saya tanggapi sedikit tadi, Mas. Sekarang kita tidak bisa mencoret warga sekalipun dia meninggal, menurut pengakuan pihak keluarga dia sudah meninggal, sepanjang pihak keluarga tidak bisa menunjukkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, ini berkaitan dengan prinsip de jure dalam penyusunan daftar pemilih. Nanti di ujung saya akan jelaskan soal prinsip de jure. Tapi prinsip terkait dengan pantarlih, kami jamin bahwa pantarlih itu sudah memenuhi persyaratan dan mereka akan bekerja secara objektif. Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang sebagaimana tadi dikhawatirkan. Nah, yang kedua, ini juga dalam kesempatan yang baik ini juga harus saya sampaikan, penting sekali saya sampaikan. Bahkan sejak detik ini pun kita semua bisa mengecek sekarang saya terdaftar di TPS mana. Itu melalui cek dptonline.kpu.go.id, tinggal memasukkan NIK kita, nanti akan muncul kita terdaftar di TPS berapa. Jadi masyarakat mulai sekarang itu sudah bisa mengecek apakah mereka terdaftar di dalam daftar pemilih, dan apakah kalau terdaftar di TPS mana. Yang berikutnya terkait prinsip de jure, Pak. Ini harus terus-menerus kami ulangi lagi. Jadi dalam proses penyusunan daftar pemilih kita mengenal dua perspektif. Ada perspektif de facto dan ada perspektif de jure. De facto itu contohnya waktu saya kuliah tahun 2004. Pemilu 2004. Saya KTP masih KTP Lingga. Tapi karena saya kuliah di Malang pada waktu itu, Pak, saya laporlah dengan Pak RT, Pak, saya nanti memilih di Kota Malang karena saya tak punya uang untuk balik, dan memang waktu itu bukan masanya libur kuliah. Nah, oleh Pak RT pada waktu itu kemudian akhirnya saya masuk di daftar pemilih Kota Malang. Saya ingat waktu itu dapat semacam surat keterangan sebagai surat apa ya? Seperti KTP kecil, tapi KTP ini masuk KTP kartu tanda pemilih. Kartu tanda pemilih. Nah, itulah de facto. Tapi masalahnya akhirnya saya berpotensi terdaftar ganda, Pak. Di Kota Malang saya masuk, di Dabu nama saya tidak tercoret. Jadi berpotensi saya terdata ganda. Waktu itu pun saya tidak terpikir untuk ngecek memastikan apakah saya di Dabu dicoret atau tidak. Yang penting bagi saya di Kota Malang, saya bisa masuk dalam daftar pemilih Kota Malang dan menggunakan hak pilih di Kota Malang, bahkan mendapatkan surat suara lengkap waktu itu, Pak, saya. Jadi orang Dabu saya bisa milih anggota DPRD Kota Malang. Kalau yang sekarang tidak bisa. Nah, jadi sesuai dengan prinsip de jure, setiap orang didata sesuai alamat KTP elektroniknya, Pak. Jadi misalnya saya sekarang KTP-nya tapi karena sebelumnya saya KTP Dabu, KTP Lingga, biar lebih enak mencontohkan,
Ketika saya masuk di KTP, KTP saya masih KTP Lingga, otomatis saya akan terdata di DPT Lingga. Nah, di hari H ketika saya berada di Tanjung Pinang, apakah saya bisa menggunakan hak pilih di Tanjung Pinang? Bisa, sepanjang saya mengurus A5, surat pindah memilih. Yang nanti ke depan tidak lagi pakai A5, A4, A3, tidak, penyebutannya sudah langsung A pindah memilih sekarang. Ya, jadi biar masyarakat lebih familiar. Karena kalau menyebut A1, A2, A3, A4, A5, C1, C2 sampai C6, apa ini C6, apa ini C5. Jadi sekarang kita gunakan istilah yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat. Nah, dengan sistem de jure, ketika saya KTP Lingga, saya terdaftar di Lingga dan di hari H saya ingin menggunakan hak pilih di Tanjung Pinang, bisa, tapi kemudian terikat dengan konteks dapil, Pak. Artinya karena saya sebelumnya di DPT Lingga, KTP Lingga, ketika saya menggunakan hak pilih saya di Kota Tanjung Pinang, saya tidak bisa memilih anggota DPRD Kota Tanjung Pinang karena saya KTP Lingga dan terdaftar di DPT Lingga. Ya, dan yang kedua, saya juga tidak bisa memilih untuk DPRD provinsi. Karena Lingga itu masih, kalau saya di Bintan, saya masih bisa memilih DPRD provinsi. Karena Lingga dan Bintan masih satu dapil. Kalau sudah Kota Tanjung Pinang itu sudah dapil yang berbeda. Nah, tapi saya masih bisa memilih untuk DPD karena kita dengan sistem distrik berwakil banyak, artinya dalam satu provinsi, ini kan dapil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu kan lingkupnya provinsi. Jadi dimanapun saya berada, saya masih bisa memilih anggota DPD sepanjang saya mengurus surat pindah memilih tadi. Begitu juga untuk DPR dan presiden. Nah, jadi Pak Tony, basicnya memang harus KTP elektronik. Nah, tapi ini yang lebih penting menurut saya untuk menjadi perhatian bapak-bapak semua ini. 2024 jumlah pemilih kita akan naik, Pak, signifikan. Karena sesuai dengan prinsip de jure murni. Jadi sebenarnya sejak kita reformasi, bandul antara de facto dan de jure itu kan sudah 3 kali bergerak. Awalnya de facto 99, 2004 geser. Kemudian berubah de facto lagi, de jure lagi, de facto lagi, de jure lagi. Terakhir di Pilkada 2015 kita de facto waktu itu. Dievaluasilah dalam Raker Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu pada waktu itu. Evaluasinya adalah kalau kita masih pakai de facto, ini berpotensi terjadi mobilisasi pemilih, Pak, antar daerah pemilihan. Makanya mulai saat itu secara politik disepakati bahwa ke depan mulai Pilkada serentak 2017 dan berlanjut sampai ke Pilkada serentak 2018, Pemilu serentak 2019, Pilkada serentak 2020, dan nanti di Pemilu 2024 dan di Pilkada akhir tahun di November 2024 kita pakai de jure, tidak lagi pakai de facto. Artinya mulai 2017 kita sudah de jure nih, Pak. Tapi untuk yang 2024 ada yang berbeda, Pak. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama, mudah-mudahan dari partai politik juga sudah memperhatikan ini. Bahwa kita tidak bisa lagi mencoret yang tidak dikenal dan tidak ditemui atau tidak dipastikan tidak diketahui keberadaannya, Pak. Kalau di 2019 contohnya, karena kami mengawal di 2019 dan di 2020, itu masih bisa kita coret, Pak. Jadi misalnya kita datang ke satu rumah, kita misalnya mencari Mas Agus, yang ada di dalam daftar ini Mas Agus. Pemilik rumah bilang, Pak Agus ini sudah 10 tahun pindah. Saya pun tidak tahu dia pindahnya kemana. Rumah ini sudah saya beli 10 tahun yang lalu. Jadi Pak Agus ini masih pakai alamat rumah ini, Pak, di KTP dia. Ya buktinya di data kependudukan masih Pak Agus di sini. Kalau dulu dengan di 2019-2020, Pak, itu bisa kami coret, Pak. Iya, tidak de facto, Pak, tetap de jure, tapi bisa dicoret karena dia tidak ditemui. Iya, tidak ada lagi, tidak diketahui keberadaannya entah kemana. Itu bisa kami coret. Tapi untuk 2024 Mas Agus tidak kami coret, Pak. Nah, itulah yang kemudian tidak kami coret karena regulasinya sudah tidak lagi membolehkan kami mencoret pakai mic, yang tidak ditemui atau tidak diketahui keberadaannya. Nah, hal-hal seperti inilah yang nanti terutama Batam, Pak. Jadi Batam dulu yang tadi Bapak contohkan, kos-kosan, kontrakan, orang kemudian tinggal di situ, dia bikin KTP di situ. Tapi orangnya mungkin sudah sejak dia selama 10 tahun di Batam mungkin dia sudah pindah 100 kali di 100 titik ini di Kota Batam. Pindah kos, pindah kontrakan, itu dulu bisa kami coret karena memang tidak ketemu dan tidak kami ketahui keberadaannya. Untuk ke depan ini tidak kami hilangkan dari daftar pemilih, Pak. Konsekuensinya adalah jumlah daftar pemilih kita untuk 2024 ini akan naik, bahkan mungkin mendekati data kependudukan yang diturunkan oleh Kemendagri dalam format DP4 kepada KPU RI yang kemudian disinkronkan dengan DPT pemilu terakhir atau DPT pilkada terakhir dan kemudian diturunkan lagi ke
KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi untuk dipetakan ke TPS-TPS. Jadi ada implikasi ke penambahan jumlah DPT karena kita sama-sama tahu Pak situasi di Batam terkait data kependudukannya dan pergerakan orang. Tapi poin plusnya adalah dengan sistem ini hak pilih orang itu tidak hilang Pak. Hak pilih orang tidak hilang. Cuma itu tadi Pak akhirnya ladangnya jadi apa? Lebih baik untuk partai politik ini medan pertempurannya jadi lebih besar, lebih banyak. Jadi apa yang harus digarap menjadi lebih banyak juga. Nah, yang berikutnya terkait masih hal ini, bagaimana dengan daerah-daerah penggusuran Pak? Seperti di Balai Kebun. Saya termasuk yang mengikuti itu Pak sejak 2018 karena kami tahu prosesnya. Waktu itu di zamannya Bang Said, daerah itu, kawasan itu masih ada Bang ya, 5 TPS. Dicoklit lah di situ. Dicoklit, keluar, sudah selesai kan, sudah selesai coklit, ditetapkanlah DPS. DPS-nya jadi, besoknya digusur. Nah akhirnya dengan, waktu itu cukup pusing juga kita Pak. Bagaimana caranya untuk mempertahankan hak pilih mereka. Kalau sementara mereka ini, betul katanya sudah dapat kompensasi di beberapa tempat. Tapi begitu kami datang, tidak ada juga di sana Pak. Macam-macam kondisinya, ada yang sudah dijual lah segala macam. Jadi akhirnya dengan pertimbangan bagaimanapun hak pilih ini harus dijaga. Pada waktu itu kami koordinasilah dengan Bawaslu, koordinasi dengan teman-teman partai politik juga untuk menghindari kecurigaan itu tadi. Nah hanya termasuk dengan pihak kecamatan, pihak pemerintah kota, Kesbangpol dan sebagainya. Akhirnya kita sepakati pada waktu itu ya sudahlah demi menjaga hak pilih mereka, kita bikin TPS. Tidak di lokasi penggusurannya seingat saya Pak. Ada satu tempat kira-kira 50 meter dari lokasi penggusuran. Kita bangunlah di situ TPS-nya dan ternyata masih ada. Masih ada yang datang Pak. Masih ada yang datang dan iya, tapi memang waktu itu pertimbangannya apapun kita harus mempertahankan hak pilih mereka Pak. Nah, sedikit saya tambahkan Pak. Di 2020 saat pilkada, data ini ternyata turun lagi Pak. Jadi mereka yang sudah digusur ternyata secara administratif kependudukan ini sudah hitungannya sudah 2 tahun kan Pak, sejak 2018 sampai 2020. Ternyata mereka tidak mengupdate KTP-nya. Jadi KTP-nya itu masih KTP Balai Kebun di titik yang rumahnya itu sudah rata dengan tanah. Ternyata masih di situ. Nah, pada waktu itu dengan prinsip de jure yang pada waktu itu berlaku dengan kode 5 dan kode 10 kami bisa mencoret orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari 1000-an orang itu 1200 atau 1300 orang ternyata yang real masih ada di pinggir-pinggirnya itu Pak ada sekitar 200-an. Nah 200 orang ini sajalah yang kemudian kami kumpulkan, kami pertahankan dalam satu TPS Pak. Sementara yang lain kami coret. Waktu itu memang ada catatan maksudnya ada kayaknya dari Bawaslu juga. Ini bagaimana dengan hak pilih yang 1000 orang yang lain ini? Ya, tapi memang ketentuannya pada waktu itu memang harus dicoret Pak. Nah untuk 2024 tidak boleh ada yang dicoret Pak. Jadi kami terima di Balai Kebun itu kalau tidak salah 1.200-an orang Pak. Akhirnya kan kami khawatir juga Pak, kalau 1.200 ini kami petakan ke 4 TPS atau 5 TPS. Terus nanti yang jadi petugas KPPS-nya di situ siapa Pak? Sementara orang-orang sudah tidak ada di situ. Nah, ini berpotensi jadi masalah Pak. Karena itu untuk meminimalisir masalah ini 1.200 orang ini kurang lebih Pak, saya mohon maaf kalau memang angkanya kurang pas ya, tapi sekitar 1000-an orang ini akhirnya kami distribusikan ke TPS-TPS di sekitar Mas Agus. Ya, kami distribusikan ke TPS-TPS terdekat. Jadi tidak ada TPS yang hanya dihuni oleh mereka. Ini yang berpotensi jadi masalah Pak. Tapi kalau ada TPS-TPS terdekat ini kan memang real warganya di situ ada, yang bisa bertugas di KPPS juga ada seperti itu. Dan ini juga kami berlakukan sama terhadap beberapa titik lain di Kota Batam yang juga mengalami penggusuran. Insya Allah kami ada datanya terkait itu. Ya, masih. Oke, terima kasih. Izin, Pak Gus. Silakan, Pak. Ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang masalah terutama orang yang tidak mengetahui perubahan-perubahan tersebut. Yang saya maksud adalah mungkin seseorang telah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi nama masih ada. Tadi itu karena tidak dicoret, karena tidak dilaporkan atau tidak ada bukti laporan meninggal dan lain sebagainya. Nanti akan muncul LSM atau partai politik yang belum mengetahui informasi tersebut akan ribut. Orang sudah meninggal 2 tahun lalu masih muncul namanya, ini permainan lah, ini segala macam. Untuk itu
ini yang saya maksud tadi, keseriusan tadi itu. Pemerintah pusat terutama ya. Buat apa biaya pantarlih banyak-banyak kalau yang sudah digusur masih tetap kita anggap di situ. Sekarang mereka sudah dipantarlih, contoh mungkin di Punggur, contoh kasus saja. Tapi nanti karena KTP dan lain sebagainya masih ada di Balai Kebun dan kita daftarkan di sana, jadi mubazir pantarlih yang ada yang kita anggarkan di Punggur tadi itu. Padahal biaya habis cuma karena KTP yang belum ini. Itu tadi. Kalau memang serius, cukuplah KTP aja yang dipakai. Kalau memang KTP yang sudah pindah dari Balai Kebun itu ke Punggur, untuk pemilihan kota dia dan ke provinsi, dia masih dianggap sesuai dengan KTP-nya. Karena terdaftar sesuai KTP. Itu tadi de jure tadi itu, dia terdaftar di situ. Dimanapun dia tinggal, atau di Tanjung Balai Karimun atau di mana, kalau KTP-nya di sini dipakai hak pilihnya di situ. Cukup tanpa ini tadi. Jadi abu-abu peraturan ini, dikasih kesempatan, tapi udah kita pantarlih dan lain sebagainya, dan tidak boleh dicoret kalau memang tidak ada laporan meninggalnya. Ini yang akan menjadi masalah nantinya. Dan begitu juga orang yang sudah pindah, sudah 10 tahun pindah katanya, tapi masih muncul di situ, akan banyak yang ribut nanti. Kok namanya Sipolan, terutama partai politik juga akan protes nanti. Ini sudah pindah gara-gara partai ini, partai pemerintah ke partai wali kota, tetap didaftarkan di situ. Pasti akan ada itu. Jadi mengantisipasi ini mungkin butuh sosialisasi bahwa kami tidak mempunyai mencoret nama-nama yang sudah ini apabila tidak dilaporkan sudah meninggal atau pindah dan lain sebagainya. Supaya masyarakat awam atau partai politik bisa memahami semuanya. Ini yang sering di 2019 saya ikut yang termasuk melaporkan, dan waktu itu kami ke Tanjung Pinang, banyak orang yang bukan KTP Batam, tapi terdaftar dan kita cek pakai Google, mereka masih tinggal di Lampung lah, di ini segala macam, ternyata terdaftar di sini kurang lebih 400 orang kalau nggak salah saya itu. Dan setelah pemilu, KTP-nya itu dibuang di salah satu tempat. Pertanyaannya, ini KTP betul-betul ada orangnya atau memang KTP-KTP-an? Jadi itu tadi butuh memang informasi supaya pemilu ini bisa real kemanfaatannya. Kalau tadi yang saya mau ini kan, di 2019 walaupun kita kasih kesempatan di Balai Kebun itu, tapi yang hadir itu sangat sedikit. Kebetulan kita juga ikut sosialisasi di sana, kita kasih transport juga dari Punggur ke TPS itu, minibusnya pun nggak penuh. Dan itu pun belum tahu milih siapa, milih Sahat Syanturi apa enggak. Tapi kita siapkan bus, tapi enggak penuh juga busnya itu. Ngapain capek-capek di sana, ada makan enggak, ada ini enggak. Kira-kira begitulah yang sering kita alami. Terima kasih. Baik. Pak Tony? Tadi yang disampaikan Pak Priyo, dalam teorinya memang demikian. Teorinya yang normatif yang disampaikan beliau itu. Saya menambahkan, tapi ada yang saya sangkal juga, Pak Sahat. Tidak ada sebenarnya guna pantarlih tadi. Karena acuannya akhirnya DP4. Tetap itu acuannya. Kalau yang bilang Pak Sahat tadi dikatakan, ya yang punya KTP lah KTP. Itu terbantahkan dengan penyebutan beliau, bisa itu KTP jadi-jadian, hanya dibawa ada KTP baru. Kan dia mengatakan ada 400-an. Setelah selesai pemilu, ditemukan di salah satu tempat. Sekarang ini sudah sangat ketat. Silakan pakai. Terima kasih. Dan itu sekarang ini IKTP sudah sulit orang memiliki 2 KTP atau KTP palsu dan lain sebagainya. Tapi pemilu kemarin itu masih ada yang memiliki lebih dari 1 KTP. Terima kasih. Baik, itu salah contoh. Nah sekarang, apakah kita di TPS itu
membuka Google. Enggak. Seharusnya yang benar itu supaya hilang, diterbitkanlah kartu pemilih itu. Siapa pemilik kartu pemilih sudah ada di daftar pemilih itu. Kami akan sangat sedih di satu komplek yang banyak ini penduduk pendatang KTP lain. Dia sudah mengaku sudah didaftarkan karena datang Pantarlih. Tetapi ketika muncul daftar pemilih tetap, namanya nggak ada. Tidak ada. Jadi kemana kami kemarin itu dicatatin, ditempeli ini, tidak muncul nama mereka itu. Kami berharap harus diterbitkan walaupun punya KTP dia, KTP nggak bisa jadi acuan. Tetapi yang sudah terdaftar di DPT diterbitkan kartu pemilih. Apakah masih ada diterbitkan itu kartu pemilih atau tidak ada? Nah ini kita lihatlah. Jadi apa jaminan kita terdaftar di sana? Hanya tetap juga DP4 itu lebih bagus, tidak perlu seperti kata Pak Said. Sudah ada sebenarnya, membuang-buang waktu itu, membuang duit itu yang dibuat Pantarlih itu karena akhirnya kan sia-sia. Demikian tanggapan saya. Makasih. Izin bagus. Silakan. Sedikit. Mengenai tadi itu, walaupun sudah didaftar di Pantarlih, pemahaman saya belum jaminan akan mempunyai hak pilih. Alasannya, seperti Pak Firdo tadi, masih bisa 2 masuk di DPT, di Lingga sama di Malang. Tapi ke depan kan nggak bisa lagi seperti itu. Pantarlih ini sekarang untuk menggabungkan semua nama-nama di daerah ini. Ini digabunglah di nasional. Saya terdaftar di tempat saya Balai Center. Seumpama KTP saya kian dari Medan, masih didaftar di Medan, yang di Balai Center akan dicoret dengan sendirinya. Jadi saya tidak bisa protes ke RT atau ke KPU. Kemarin itu tanggal 12 sudah datang Pantarlih, sudah dicatat nama saya, kok nggak muncul. KPU akan jawab bahwa Anda terdaftar di Kota Medan sesuai dengan KTP Anda, kira-kira begitu. Yang saya maksud di situ, Pantarlih ini belum tentu jaminan untuk mempunyai hak pilih, tapi akan dicatat dulu. Di mana dia memang sesuai KTP-nya, disitulah dia terdaftar. Kalau pemahaman saya, terima kasih. Kalau kurang pas, tolong diperbaiki. Ada yang mau tanggapin? Pak Said, silakan. Menarik memang, suara agak Ya. menarik memang bicara tentang daftar pemilih ini memang dari tahun ke tahun selalu ada persoalan gitu. Padahal KPU sendiri sebenarnya setahu saya itu ada melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, ya kan Mas Priyo? Tapi sayangnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kadang-kadang pada saat pelaksanaan pemilu itu tidak berlaku gitu. Ini yang kita sesalkan gitu. Padahal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu menggunakan dana yang tidak sedikit juga, dan harusnya itu sangat bermanfaat bagi pemilu gitu. Tapi ketika pemilu tetap saja DP4 yang dimunculkan digabung hancur lagi data yang sudah bagus tadi itu yang sudah disusun sama KPU setiap tahun itu rusak lagi. Nah itu yang sebenarnya salah satu akar masalah. Akar masalah yang kedua saya lihat juga memang tertib administrasinya masyarakat kita masih jauh ya. Karena biasanya orang pindah itu jarang dilaporkan. Harusnya kan kalau ketentuan aturannya setiap pindah datang itu kan harus dilaporkan RT RW selama 1 kali 24 jam misalnya. Atau yang meninggal juga tak pernah dilaporin gitu. Nah ini yang harusnya bagaimana ke depan nanti harus dipikirkan cara supaya siapapun yang pindah datang itu secara otomatis akan terlapor gitu, ada laporannya gitu, sehingga kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu, mau RT-nya atau petugas KPPS-nya nggak bisa gitu, karena memang masyarakat kita gitu. Nah saya pikir ini menjadi tugas atau PR-nya pemerintah dalam hal ini Disduk ya, Disduk dan Kementerian Dalam Negeri gitu. Bagaimana seperti yang dikatakan oleh Pak Bang Sahat tadi, memang bahwa saat ini kita tidak bisa lagi menggunakan KTP ganda dan sebagainya gitu. Misalnya saya Sirajuddin itu, ketika saya memasukkan ke sistem data kependudukan itu, kalau saya punya 2 KTP langsung muncul 2 itu. Atau katakanlah saya namanya lain, namanya saya Sirajuddin, satu namanya Priyo, satu namanya Sahat, tapi saya orangnya, itu akan muncul Pak.
Itu sudah saya buktikan sejak 2000 berapa itu 2004 sudah 2014 sudah bisa itu dideteksi oleh Dirjen Dirjen Disduk Capil kan. Cuma persoalannya itu tadi keseriusan saja gitu. Saya pikir memang hampir seluruh penduduk Indonesia ini kan harusnya punya KTP gitu. Kalau memang pemerintah ini serius, saya pikir memang tidak perlu lagi dilakukan pendataan gitu. Sudah cukup dilakukan oleh pemerintah. Jadi siapapun yang punya KTP berada di alamat mana, kecuali dia pindah milih, dia punya tanggung jawab gitu harusnya untuk, misalnya saya pindah dari kecamatan A ke kecamatan B, saya lapor dong. Saya sudah pindah, otomatis KTP saya berubah juga alamatnya gitu. Harusnya begitu kan, tapi itu kan tidak dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Banyak faktor menurut saya itu, karena satu ketidaktahuan masyarakat, yang kedua kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Mungkin ini Bu pengamat bisa menjelaskan lebih detail. Contoh, misalnya saya sendiri saya pindah ke misalnya saya pindah dari Bengkong ke Batu Ampar misalnya gitu. Itu kan harus lapor ke camat harusnya kan, Disduk. Itu otomatis harusnya berubah data alamat saya, tapi itu tidak dilakukan gitu. Dan dia tidak lapor ke RT juga gitu. Dia cuma lapor ke RT tempat dia datang gitu. Nah, harusnya RT tempat dia datang tuh punya tugas melaporkan itu ke kecamatan. Harusnya begitu gitu. Jadi kalau seperti ini terus Mas, jujur saya melihat dari pemilu ke pemilu tidak akan selesai yang namanya daftar pemilih ini. Ya begini-begini terus gitu. Selagi tidak ada keseriusan. Padahal kalau kita pikir-pikir, dana yang digunakan untuk pemutahiran data pemilih ini berapa triliun se-Indonesia, ini sayang sekali sebenarnya. Padahal ini harusnya tidak seperti itu gitu. Itu menurut saya ya. Mungkin saya tidak menyorti karena saya pernah jadi penyelenggara itu. Jadi saya tahu juga seperti apa persoalan itu sebenarnya. Jadi kalau kita bicara partai ini kan ibarat ada persoalan orang datang, kita akan bawa itu ke KPU, ini ngapain kayak gini kan? Ya kalau posisi saya sekarang sebagai seorang penyelenggara peserta pemilu, ketika ada orang datang tidak daftar dan itu orang saya marah dong sama KPU. Ini gimana orang saya tidak terdaftar, KPU kerjanya apa kan gitu kan. Itu kan biasa kalau kita sebagai peserta. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara kemarin kan tentu dia bantah, ini gimana kan. Nah, begitu intinya Mas Agung. Nanti kalau datang Bapak kan pernah ngalamin gitu. Sebelum ke pengamat dikit aja. Tadi pertanyaannya kenapa masyarakat malas melaporkan pindah? Karena birokrasinya bertele-tele. Mulai dari RT ke RW, ke lurah, ke camat. Berapa hari dia harus ini. Setelah itu ke Disduk lagi, antrinya bukan main, dan di sana tidak dihargai orang yang aktif melaporkan jati dirinya. Jadi tanda kutip jangkapnya juga pengemis, gak dihargai ini. Jadi harusnya seperti tadi, kalau memang cukup sampai tingkat RW atau kelurahan kita melapor, ya bisalah lurah itu menindaklanjuti. Datanglah seminggu lagi, KTP Anda sudah pindah di alamat ini. Jadi kita naik ojek ke kelurahan, naik ojek ke sana, antri di Disduk itu. Jadi banyak masyarakat malas melaporkan perpindahannya karena birokrasi tadi itu. Mungkin nanti dari akademisi lah membuat ini menjadi tulisan supaya ini bisa diperbaiki. Kita ini sebetulnya negara administrasi, terlalu bertele-tele administrasi. Kalau itu bisa dipersingkat, kita bisa menjadi negara potensi, negara pertanian. Tanah banyak, pegawai kelurahan itu dibuat menjadi penyuluhan pertanian dan lain sebagainya. Jangan ngurusin kertas semua. Datang kantor 1 jam, kalau itu nggak tahu lagi kemana. Datang masyarakat mau ngurus pindah tadi itu, aduh nggak ada, datang lagi besok. Berapa banyak waktu masyarakat untuk mengurus, hanya pindah aja. Mungkin itu, sorry. Mungkin saya tambah sedikit, benar yang dikatakan oleh Abang Dagita tadi, itu pengalaman saya sendiri juga. Saya cuman hanya untuk merubah alamat KTP kan saya lapor ke kecamatan. Apa Bapak? Ketika kita lapor, itu kita harus nunggu 1 minggu. Itu belum tentu jadi, Pak. Dan alasannya apa? Belangkonya nggak ada. Itu memang kenyataan. Karena saya datang atas nama masyarakat biasa, Pak. Saya tidak menggunakan embel-embel siapapun. Dan mereka pun tak kenal sama saya juga.
Akhirnya karena saya merasa seperti itu, mau tak mau saya telepon lah kepala dinasnya, baru mana nih Pak Ketua. Masa saya merubah alamatnya seminggu? Oh jangan gitu, langsung kau datang ke sana. Saya bilang itu karena saya kenal sama kepala dinasnya. Bayangkan masyarakat kecil yang tidak punya kenal, tidak punya koneksi apa-apa. Mungkin lebih dari itu mungkin. Nah yang seperti itu yang sebenarnya mempersulit, ya kan? Mempersulit masyarakat untuk untuk merubah alamat saja susahnya bukan main gitu. Bagaimana masyarakat mau tertib administrasi? Jadi intinya kembali lagi ya kepada pemerintahnya gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Bang Tony ada tanggapan? Saya sudah punya aplikasi digital KTP. Tadi saya buka. Awal saya buka ini saya sudah tahu di TPS mana saya jadi pemilih. Oh, langsung ya, pembuktian. Saya bukti. Sekarang saya buka. Ya. Ketika saya buka data saya tanya di mana saya memilih dalam proses apa disebut ini? Dokumen sedang diintegrasi. Yang sudah ada hilang. Ini adalah Disduk ini, dari Disduk udah kita buat ini. Apakah Itu aplikasi yang aplikasi resmi dari pemerintah saat ini sudah ada? bukan dari Disduk ya? Iya, Ya. digital KTP sudah ada kita. Dan kartu-kartu apa kita miliki dapat kita lihat. Tetapi saya melihat apakah masih terupdate di TPS itu saya, inilah jawabannya, dokumen sedang diintegrasi. Hilang. Apakah karena dilaksanakannya sekarang pemutahiran pemilih? Bisa jadi, ya kita tunggu seperti ini. Demikian, ini salah satu contoh. Ya. Jadi nggak bisa kita lihat, oh udah terdaftar di sana. Bisa saja terdaftar, tapi yang kita bisa lihat itu Pak Priyo adalah mungkin data 5 tahun yang lalu. Yang sekarang ini online dia.